Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, serta keuangan kamu ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap diri kamu dengan beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi, diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi dibalik dari informasi dan perencanaan tersebut yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap diri kamu, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini. Apakah ketika diri saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini akan memberikan situasi yang bersifat positif atau memang akan memberikan situasi yang bersifat negatif? Kita langsung saja guys, kita akan sama-sama melihat apa yang akan terjadi di dalam kartu yang saya ambil nanti. Kartu yang saya ambil bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya lemparkan terhadap keputusan dari energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Kita langsung saja terhadap kartu yang ada di depan saya ini, situasi apa yang akan saya berikan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kartu pertama, wow, muncul kartu Six of Cups. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini bisa kamu lihat sendiri bagaimana posisinya. Kalau saya mengkaitkan terhadap diri kamu dengan terhadap orang yang pernah berdampingan terhadap diri kamu, baik di dalam posisi kehidupan di masa lalu ataupun di dalam posisi saat ini, dari antara kedua belah pihak ada satu energi yang saya lihat di dalam kartu saya pegang ini memberikan sesuatu hal di mana sesuatu hal ini belum bisa dia lupakan. Di sisi lain, ketika satu energi ini memberikan satu hal terhadap energi lain, di mana hal yang diberikan tersebut membuat diri dia hanya bisa merenungi, hanya bisa meratapi. Karena kemunculan kartu Six of Cups ini seakan-akan berbicara terhadap satu hal yang diberikan oleh energi tersebut terhadap energi yang kamu miliki berupa suatu kenangan di mana kenangan tersebut belum mampu untuk dilupakan. Atau dalam kategori satu energi ini belum sanggup untuk move on dari keadaan yang pernah dia rasakan. Kalau saya berbicara dan menarik dari kata kenangan, mungkin kenangan ini apakah masih menempel di dalam energi kamu atau memang kenangan ini masih menempel di luar dari energi kamu. Bisa saja kenangan ini dalam hal yang manis atau memang kenangan ini dalam hal yang pahit. Karena kemunculan kartu Six of Cups ini berbicara
terhadap energi di masa lalu. Bisa saja energi di masa lalu ini mantan pasangan kamu, bisa saja energi di masa lalu ini berbicara terhadap seseorang yang pernah terikat di dalam kehidupan kamu di waktu masa kecil. Belum mampu di sini guys, satu energi untuk melupakan semua kenangan yang pernah dia terima. Begitu juga terhadap satu energi yang memberikan suatu kenangan terhadap energi lain. Sama-sama belum mampu. Kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu Page of Wands. Kamu bisa melihat sendiri kemunculan kartu kedua ini, seseorang yang ingin memperoleh sesuatu hal demi kemajuan hidupnya. Seseorang yang ingin bergerak maju untuk memperoleh suatu kebahagiaan di dalam hidupnya. Di sisi lain, kemunculan kartu Page of Wands ini, seseorang yang ingin melangkah untuk kedepannya, untuk memperoleh sesuatu hal di mana sesuatu hal itu berupa ide baru. Akan tetapi, ketika diri dia ingin melangkah, ingin bergerak, ingin memperoleh suatu kemajuan, ada satu tongkat yang dia pegang di dalam tangan kanannya. Di mana ketika diri saya menarik dari kata tongkat dan mengkaitkan terhadap Six of Cups, kemungkinan tongkat ini berbicara terhadap suatu kenangan di masa lalu. Sehingga ketika satu energi ini berupaya untuk bergerak demi kemajuan hidupnya, ada suatu kenangan yang menempel di dalam pemikiran dia. Kenangan inilah yang membuat diri dia dalam situasi keterpaksaan untuk bergerak. Saya melihat satu energi di sini masih memegang suatu kenangan, guys. Apakah kenangan ini bersifat manis atau memang bersifat pahit? Setidaknya tongkat tersebutlah saya kategorikan masih memegang suatu kenangan. Kita lihat di bagian keduanya. Muncul kartu Six of Coin. 3 koin berada di kiri, 3 koin berada di kanan. Kalau seandainya posisi energi kamu saya lemparkan di tengah-tengah, kemungkinan ada sesuatu hal yang sedang kamu pertimbangkan di sini. Ada sesuatu hal yang sedang kamu susun di sini. Ada sesuatu hal yang sedang kamu rencanakan di sini. Apakah sesuatu hal ini yang kamu pertimbangkan ingin memberikan suatu bantuan terhadap orang lain, atau memang ada sesuatu hal yang ingin kamu berikan suatu perlawanan? Kalau saya menarik dari kata pertimbangan dan mengkaitkan terhadap kedua kartu yang muncul di bagian pertama tadi, yang dimana Six of Cups dengan kartu Page of Wands, seseorang yang ingin maju untuk memperoleh suatu kebahagiaan, tetapi diri dia masih mempertimbangkan kebahagiaan tersebut, dan diri dia masih terkoneksi terhadap kenangan yang pernah diberikan oleh orang lain terhadap diri dia. Ketiga kartu ini masih berbicara terhadap suatu energi di masa lalu kamu, yang dimana kenangan itu membuat diri kamu selalu dibayang-bayangi, selalu membuat diri kamu, apakah diri saya mampu untuk move on, atau memang diri saya tidak mampu untuk move on, karena kenangan ini terlalu sakit saya simpan. Kalau saya menutup kedua kartu ini dan masih mengangkat kartu Six of Coin, bagaimana kartu di sampingnya, guys? Muncul kartu Strength. Muncul kartu Strength.
Kemunculan kartu strength ini berunsurkan api berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Saya tidak menarik dari ketiga zodiak tersebut, tetapi saya menarik kata strength, di mana kata strength ini berupa suatu kekuatan, berupa suatu sifat yang ambisius, berupa sifat yang ingin memperoleh suatu keinginan, di mana keinginan tersebut harus dia capai. Kalau saya menarik dari sisi kata kekuatan dan mengkaitkan terhadap ketiga kartu sebelumnya, yang dimana ketiga kartu sebelumnya berbicara terhadap suatu kenangan, kenangan itu masih kuat, sangat-sangat kuat berbicara terhadap satu energi. Walaupun diri dia berusaha untuk move on, walaupun diri dia berusaha untuk menghindari, walaupun diri dia berusaha untuk melepaskan, kenangan itu masih menempel, guys. Saya tidak tahu kenangan apa yang menempel di dalam kepalanya. Apakah kenangan manis atau memang kenangan pahit, setidaknya masih ada suatu kekuatan yang menempel. Ini dia, guys. Kalau saya menutup kedua kartu ini antara Page of Wands dengan kartu Six of Cups dan masih mengangkat kedua kartu ini, bagaimana kartu di samping dari Strength? Muncul kartu Nine of Swords. 9 pedang menusuk satu orang. Dengan kategori, apabila diri saya menarik perkataan pedang, mungkin pedang inilah yang membuat diri dia merasa kacau. Mungkin pedang inilah yang membuat diri dia merasa tidak nyaman. Mungkin pedang inilah membuat diri dia merasa berantakan. Mungkin pedang inilah membuat diri dia berada di dalam situasi ketidakmakmuran. Mungkin pedang inilah membuat diri dia merasa di dalam ketidakbahagiaan. Ada satu energi saya lihat di sini berusaha untuk membuat diri dia nyaman, tetapi diri dia tidak mampu. Ada satu energi yang saya lihat di sini berusaha untuk membuat diri dia bahagia, tetapi kebahagiaan yang dia buat itu merupakan omong kosong, bukan yang tercermin di dalam perasaan dia. Ada satu energi yang saya lihat di sini berusaha untuk memberikan suatu senyuman terhadap orang lain, tetapi senyuman itu bukan menggambarkan situasi kehidupan dia. Ada satu energi yang saya lihat di sini berusaha untuk tegar, tetapi dia tidak sanggup dari situasi yang dia terima. Saya melihat satu energi di sini berusaha untuk bertahan, tetapi perasaan dia seakan-akan tersiksa. Ada satu energi yang saya lihat di sini berusaha untuk membuat diri dia berada di dalam situasi kenyamanan, tetapi ruang lingkup dia tidak membuat suatu kenyamanan. Ada satu energi yang saya lihat di sini berusaha untuk bersifat putus asa, tetapi energi lain berusaha untuk membangkitkan energi tersebut. Kalau saya mengkaitkan kemunculan kartu Nine of Swords yang 9 pedang menusuk satu orang terhadap kartu sebelumnya, seakan-akan kenangan yang masih menempel di dalam kepala dia yang begitu sangat kuat membuat diri dia merasa kacau,
membuat diri dia merasa berantakan, membuat diri dia berada di dalam situasi ketidaknyamanan. Walaupun diri dia berusaha untuk bergerak dan melepaskan kenangan tersebut, tetapi dia belum mampu dan belum sanggup. Karena kenangan tersebut masih sangat kuat. Sangat, dan sangat kuat, guys. Seberusaha apapun diri kamu untuk melupakan, belum tentu diri kamu bisa menghindarinya. Belum tentu. Saya tidak tahu kenangan maniskah atau memang kenangan pahit. Itu diri kamu yang merasakan. Tetapi dari beberapa kartu yang saya ambil ini berbicara keadaan kamu kacau karena bersumber dari situasi kenangan di masa lalu. Kenangan di masa lalu sehingga membuat diri kamu selalu berpikiran mempertimbangkan setiap apa yang kamu lakukan. Ingin menerima seseorang, tetapi ketika diri kamu menjalani komunikasi terhadap seseorang, energi di masa lalu kamu berusaha untuk merusaknya. Ketika diri kamu sudah move on dari energi lama kamu, orang lama kamu berusaha untuk datang kembali. Makanya muncul kartu Six of Coin. Seseorang yang mempertimbangkan setiap apa yang ingin dia lakukan karena dia takut ketika dia ingin melakukan sesuatu hal yang baru, dia takut energi lama tersebut kembali hanya untuk merusaknya. Walaupun energi lama dia sudah menikmati suatu kehidupan di luar sana berupa kebahagiaan, muncul rasa ketakutan tersebut, guys. Kita lihat di bagian ketiganya. Muncul kartu The Lovers. The Lovers. Kemunculan kartu The Lovers ini ada dua arti. Arti pertama, apakah diri kamu untuk saat ini sedang melakukan suatu komunikasi terhadap orang baru atau memang tidak melakukannya? Setidaknya saya melihat ada satu energi yang berusaha untuk meyakinkan perasaan kamu. Tetapi saya pun memberikan saran terhadap diri kamu ketika diri kamu melakukan hubungan terhadap satu energi tersebut yang begitu harmonisnya dan lagi bahagianya, kamu harus bisa merasakan situasi kekhawatiran. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang kemunculan kartu The Lovers ini di dalam hubungan yang kamu lakukan untuk kedepannya akan ada situasi yang digoda dan akan menimbulkan situasi yang menggoda. Arti kedua, kemunculan kartu The Lovers ini ketika diri kamu menjalankan situasi di kehidupan masa lalu, kemungkinan ada pihak ketiga yang berusaha untuk menghancurkan kebahagiaan yang kamu jalankan. Nah, kalau saya mengkaitkan kemunculan kartu The Lovers ini terhadap beberapa kartu yang sebelumnya keluar, mungkin saat ini baik dari diri kamu ataupun baik di luar dari energi yang kamu miliki untuk kedepannya, memang sama-sama sudah memiliki pasangan. Sama-sama memiliki pasangan, tetapi ketika diri kalian berdua memiliki pasangan, akan muncul suatu kenangan di mana kenangan itu akan mengategorikan kembali terhadap situasi di masa lalu. Ada satu energi yang akan kembali terhadap energi lamanya. Dan energi lama tersebut akan mempertimbangkan atas kembalinya energi lama tersebut. Penuh dengan pertimbangan, guys. Walaupun energi baru ini sudah memiliki pihak ketiga, dia akan mencoba untuk kembali terhadap diri kamu.
karena ada momen yang terpenting yang masih menempel di pemikiran dia. Kalau saya menutup ketiga kartu ini dan masih mengangkat kartu The Lovers, bagaimana kartu di sampingnya? Muncul kartu The Chariot. Kemunculan kartu The Chariot berunsurkan air berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Saya tidak menarik ketiga zodiak tersebut, tetapi saya menarik dari kata The Chariot. Yang dimana kemunculan kartu The Chariot ini untuk kedepannya diri kamu harus bisa mengambil satu pilihan. Dimana satu pilihan tersebut apakah ingin mencapai suatu kebahagiaan atau memang diri kamu terjebak di dalam situasi kenangan yang masih kuat menempel dari kepala kamu. Sama-sama masih menempel di sini, guys. Ini, guys. Nah, kalau saya berbicara dari sisi lainnya terhadap kemunculan kartu The Chariot, ketika diri kamu menerima kenangan tersebut datang kembali di dalam kehidupan kamu, kamu akan dihadapkan di dalam situasi pertengkaran untuk kedepannya. Kamu akan dihadapkan di dalam situasi perselisihan untuk kedepannya. Karena pertengkaran tersebut dan perselisihan tersebut berasal dari pihak ketiga yang berdampingan terhadap manusia meninggalkan diri kamu. Ini dia, guys. Manusia yang telah meninggalkan diri kamu sebenarnya untuk kedepannya dia ingin kembali terhadap diri kamu, guys. Karena perasaan dia masih kuat terhadap diri kamu. Benar-benar masih kuat. Ketika diri dia ingin kembali terhadap diri kamu, tantangannya adalah pihak ketiga yang berdampingan terhadap hidup dia. Dia harus bisa menentukan satu pilihan. Kamu pun harus bisa menentukan satu pilihan antara putih ataupun yang hitam. Kita lihat kartu terakhirnya. Muncul kartu The Sun. Matahari menyinari kehidupan satu energi di mana ketika matahari ini menyinari kehidupan di dalam satu energi, dia menginginkan suatu ikatan yang benar-benar membuat diri dia bahagia dan tidak ada kata pengkhianatan. Dengan kata lain, kemunculan kartu The Sun ini, guys, untuk kedepannya, diri kamu bisa saja kembali terhadap energi lama kamu, tetapi ketika diri kamu kembali terhadap energi lama kamu berusaha untuk meyakinkan kamu dan energi lama kamu berusaha untuk membuat diri kamu bahagia, tetapi energi yang kamu miliki kamu masih mempertimbangkan karena akan ada situasi ketakutan yang muncul di dalam pemikiran kamu. Oke, guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.